Shalom. Dan anak-anak yang dikasihi Tuhan dan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi ketika akan melaksanakan prosesi masuk, saya berdiri di depan dan perasaan saya sangat terharu Bapak Ibu. Terakhir di dalam gereja ini, saya duduk di tempatnya Mas yang sebelahnya Pak Tomo. Mas siapa namanya? Daniel. Ya, saya duduk di tempatnya Mas Daniel terakhir di dalam ruangan gereja ini sebelum hari ini. Dan saya bercakap-cakap dengan kepala gereja ini sambil memandang salibnya. Kemudian saya cuti besoknya. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, peristiwa saya 1 bulan terakhir ini luar biasa. Dan luar biasanya khotbah pertama saya minta ini jadwalnya begini, saya diizinkan untuk melayani ibadah di kebaktian Rabu Abu ini. Abu. Hari ini Abu adalah simbol kita. Kalau tadi Pak Pendeta Emeritus Eko PJS menolong kita dalam mendramatisir, saya meminta kesediaan beliau, mohon bantuannya untuk narasi ini kita dramatisir. Memang dramatisir ini kata yang kami pilih, membuat-buat sesuatu secara berlebih. Mana Pak Pendeta? Tadi saya diajar jangan bilang visualisasi, yang Mbak bilang mendramatisir gitu. Karena ada sesuatu yang dilebih-lebihkan. Gitu. Mau berbicara tentang Abu. Jadi betapa rentannya kehidupan Bapak Ibu, bahwa setiap menit kehidupan kita itu begitu rentan. Setiap menit kehidupan kita, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak, saya, kita semua yang di detik ini berharga, dalam sepersekian detik kalau Tuhan berkenan, kita menjadi tidak berharga. Kita bisa menjadi debu ketika kita mati. Semalam, terima kasih banyak tim KHR. Mereka berusaha bagaimana cara dekorasi yang saya minta ini bisa tetap terjadi tanpa harus mengotori ruangan ini. Mereka menjadi sulit karena tadi drama menuangkan Abu itu dampak atau efeknya adalah kita bisa mengotori depan altar ini, dan itu bisa menjadi masalah sebab ini karpet sulit dibersihkan gitu. Jadi Bapak Ibu, saya tadi malam waktu teman-teman KHR saat kami belajar bersih di sini, mereka mencoba memikirkan bagaimana caranya. Saya duduk di sudut sana dan berpikir betapa hinanya debu itu. Bahkan orang berusaha jangan sampai ada debu yang tertinggal dalam prosesi drama tadi. Saking rendahnya debu itu bisa mengganggu saya dan Bapak Ibu. Kita semua tidak suka ada debu di dalam ruangan ini. Ya sekali lagi saya katakan, sampai KHR berusaha bagaimana ibadah yang membutuhkan simbol debu ini tidak mengotori karpet di depan kita ini. Begitu rendahnya debu dan abu itu. Dan ini paradoks. Kita yang takut kotor, yang berusaha ruang ibadah ini tidak kotor, ternyata kita terdiri dari debu dan abu. Begitu nafas yang dihembuskan ini diambil, kita tidak lebih rendah, tak bernilai daripada debu dan abu. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa orang Protestan harus ada ibadah Rabu Abu? Ini paling dasar. Ini paling dasar. Ini alasan paling dasar mengapa kita harus ada kebaktian Rabu Abu. Jarang sekali ada ibadah sepanjang tahun yang memberikan ruang dan waktu khusus manusia untuk merefleksikan dirinya yang adalah debu dan abu itu, yang bernilai karena nafas yang Tuhan hembuskan waktu Dia menciptakan kita dari debu dan abu. Jadi ini bukan berbicara, itu bukan Katolik, itu kan Katolik. Tidak lagi berbicara ini denominasi, Bapak Ibu. Tapi ini sedang berbicara tentang esensi saya dan Bapak Ibu sebagai manusia di hadapan Tuhan. Ada beberapa slide yang saya siapkan. Silakan Pak Agus. Iya, saya memberi tema kita malam hari ini refleksi realitas kehidupan melalui ritual Rabu Abu. Next. Bapak Ibu dan Saudara anak-anak yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Rabu Abu
Itu sama dengan ketika Bapak Ibu kita berbicara tentang kenapa pendeta harus pakai jubah ini, kenapa majelis harus pakai sekolah ini, kenapa sekarang sudah ada tambahan simbol ini, kenapa ada kain mimbar, ada kain altar, ya. Kenapa ada salib ini. Itu bagian-bagian dari tradisi gereja, tetapi bukan tradisi asal tradisi, sebuah upaya yang dilakukan oleh gereja-gereja mula-mula pada waktu itu untuk menolong umat menghayati Tuhan, menghayati kehidupannya melalui simbol. Karena kehidupan kita sebagai manusia sangat terbatas. Makanya untuk love saja orang Korea punya cara seperti ini, punya cara seperti ini ya. Orang Indonesia tidak tahu apa caranya. Kita manusia yang hidup dengan simbol. Kita hidup dengan simbol-simbol karena kita terbatas. Nah, kalau berbicara Rabu-Abu ini tradisinya siapa? Mari kita mundur bahkan sampai kepada Alkitab kita. Bahkan Alkitab kita sekalipun, seperti gambar itu bawang dan kulitnya, semoga jelas buat Bapak Ibu, saya jelas dari sini. Ada bawang dan ada kulitnya. Di dalam Alkitab ini, antara tradisi dan iman atau dan spiritual itu tipis sekali. Seperti kulit bawang. Kita tidak, kalau bawang merah ya, khususnya bawang merah, brambang orang Jawa bilang. Brambang itu kita sampai nggak mampu membedakan mana daging sama kulit. Indikasi itu sudah menjadi kulit ketika dia sudah mengering. Tapi ketika masih basah kita masih menyebut itu daging bawang brambang. Nah, dalam Alkitab yang saya dan Bapak Ibu pegang itu seperti itu. Tradisi Yahudi dengan iman yang kita imani dengan cerita yang kita imani untuk iman kita dalam Alkitab ini tipis sekali perbedaannya. Makanya untuk Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam grup Germas, Gerakan Membaca Alkitab itu, pasti masih ingat beberapa hari yang lalu dalam Keluaran 12 ayatnya yang keempat dikatakan, di akhir sekali dikatakan bahwa setiap laki-laki yang bersama dengan dia wajiblah disunat. Barulah dia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tadinya kan sunat itu kan perjanjian, ya. Tapi dalam Keluaran 12 ayat yang keempat, sunat itu akan membuat orang-orang yang bukan Yahudi menjadi orang asli Yahudi. Makanya ketika saya kuliah teologi di kelas Yudaika dikatakan mihu Yahudi. Itu bahasa Ibrani, siapa Yahudi? Budayakah, tradisikah, atau agamakah? Karena pada satu sisi dia berbicara tentang Adonai yang ditulis dengan YHWH, tapi pada sisi yang lain dia sangat mengagungkan keyahudiannya sebagai bangsa yang terpilih, mihu Yahudi. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu bertanya, ini sebenarnya boleh makan babi nggak ya? Sebenarnya aku kok merasa nggak nyaman ya ketika ada pembasuhan kaki. Ya karena itu memang tradisi Yahudi, bukan tradisi kita. Jadi bicara Alkitab ini tidak bisa terlepas dari tradisi. Makanya kalau mau berbicara gereja nggak boleh ada tradisi terlambat. Bahkan Yesus sendiri hadir dalam tradisi dan mendekati orang melalui tradisi. Begitu. Next. Ini akan menjadi buku yang mendasari. Jadi sore hari ini Bapak Ibu saya bagaimana mengolahnya. Kita berkenalan dulu dengan Rabu-Abu, lalu sedikit nanti kita akan tetap bertanggung jawab untuk merenungkannya, gitu ya. Ini secara cepat kita melihat sejarah Rabu-Abu dan makna dari setiap simbol. Ingat dalam Kejadian 2 ayat 7 bahwa Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas, lalu jadilah dia makhluk hidup. Ini mulai dari zaman patristik, belum ada Protestan, belum ada Luther yang protes, belum ada Calvin yang meneruskan, belum ada Zwingli yang akhirnya ada gereja Metodis, itu belum ada. Masih pada zaman pada bapak-bapak gereja, pada waktu itu di gereja hanya 3 perayaannya: Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Pondok Daun itu kalau ingat apa Padela keluarnya bangsa Israel dari ya, hanya 3 itu awalnya. Jadi belum ada Kamis Putih dan seterusnya, itu belum ada. Gitu. Nah kemudian lambat laun terjadi perkembangan dan ada yang namanya Tri Paskah. Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi, begitu ya.
menjadi ada 3. Lalu selanjutnya berkembang lagi bahwa Paskah itu harus 40 hari. Menuju kepada Paskah itu ada 40 hari. Tapi berbicara tentang Paskah, Yahudi juga punya Paskah. Maka para patristik atau bapak-bapak gereja itu mulai berpikir bagaimana caranya supaya kita punya identitas kita sendiri. Kita tetap merayakan Paskah, tapi bukan peristiwa Paskah yang keluaran bangsa Israel dari Mesir, tapi kita mau buat Paskah tentang Kristus yang bangkit. Maka di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 Paulus mengatakan kita berpuasa tapi untuk kemurnian dan kebenaran. Kita bukan puasa Yahudi. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau bertanya kenapa ada Rabu Abu, ini saya agak bold bahwa Paskah inilah yang menjadi starting point, gitu ya. Titik awal dan menjadi patokan dari semua hari raya yang ada bagi orang Kristen saat ini. Paskah itu menjadi patokan. Jadi bukan Natal, gitu ya. Dari Paskah segala sesuatu itu dihitung. Khususnya untuk masa-masa Paskah, maka Paskah itu menjadi titik tengah. Bisa mundur ke belakang yang namanya Prapaskah dan maju ke depan yang namanya Pasca Paskah. Jadi patokannya itu adalah Paskah. Lalu Prapaskah adalah waktu kita mempersiapkan diri, diberikan kesempatan untuk umat maupun gereja ini sebagai lembaga, ya. Jadi kita Bapak Ibu majelis ada panggilan juga untuk kita, di mana gereja sebagai lembaga ini dipanggil juga untuk merefleksikan kelembagaannya di hadapan Tuhan di masa Prapaskah ini. Umat secara spiritual, tetapi gereja sebagai lembaga itu juga dipanggil untuk merefleksikan diri, untuk lebih mengenal Allah dalam Kristus, untuk menuju kepada sebuah pertobatan yang sungguh, pertobatan yang sejati. Jadi segala sesuatu Bapak Ibu dan Saudara anak-anak yang dikasihi Tuhan, termasuk Rabu Abu ini, mereka semua itu adalah sebuah peristiwa yang bahu-membahu membangun sebuah gunung yang namanya Paskah. Jadi jangan terganggu begitu ya. Ingat kita tujuannya menuju kepada Paskah. Segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah upaya mempersiapkan diri menuju Paskah. Betapa Paskah itu begitu luar biasa. Nah, kapankah Prapaskah 40 hari dimulai? Jadi pada waktu itu bapak-bapak gereja, orang-orang Kristen pada awal mula itu mereka membuat Paskah gitu. Paskah seperti kita sekarang, tapi ada 4 minggu menuju ke sana. Nah, sayangnya hari Minggu itu adalah hari kebangkitan. Berarti hari Minggu tidak boleh ada Prapaskah, tidak boleh ada puasa, tidak boleh ada ratapan, tidak boleh ada tangisan. Semua kain kafan harus dilepas. Hari Minggu itu harus tetap menjadi Paskah. Kalau begitu, maka kita akan kekurangan waktu sekitar 4 hari menuju kepada Paskah. Padahal menuju pada Paskah harus 40 hari. Nah, dari situlah diambil keputusan untuk menambah 4 hari. Dimundurkan, dimajukan 4 hari, jatuhlah pada hari Rabu. Nah, jadi sekarang kita sedang akan masuk kepada masa Prapaskah. Nah, di dalam masa Prapaskah itu kita akan jalani dengan puasa. Tetapi hari Minggu tidak boleh berpuasa. Itu adalah hari kebangkitan. Nah, untuk menutup kekosongan-kekosongan itu 4 hari ditambah maju ke hari Rabu menjadi yang kita laksanakan sekarang ini Rabu Abu. Dari mana 40? Kenapa harus 40? Nah, kita sudah pernah merenungkan, belajar bersama-sama bahwa sekali lagi dalam tradisi ya, kita bicara tradisi dan iman yang berkelindan itu. Dalam tradisi 40 itu atau dalam Alkitab 40 itu sesuatu yang sangat penting. Ya. Dia merupakan lambang pengujian. 40 itu lambang ujian. 40 juga itu adalah lambang persiapan. 40 hari Musa di atas Gunung Sinai. 40 hari bangsa Israel di padang gurun. 40 tahun maaf. Lalu 40 hari penduduk Niniwe berpuasa dan menyesali dosa mereka. Itu peristiwa Yunus. Dan Tuhan Yesus sendiri berpuasa ketika ia dicobai oleh iblis. Itu 40 hari. Ada makna 40 dalam Alkitab kita. Makna 40 itu adalah pengujian dan juga persiapan. Jadi dipertahankan sekali 40. Next. Rabu. Kenapa Rabu?
Nah ternyata Bapak Ibu, Rabu ini sendiri dia punya maknanya gitu ya. Jadi Rabu itu dipahami sebagai waktu Yudas untuk bersepakat mengkhianati Yesus. Nanti di depan saya akan menjelaskan sedikit tentang puasa. Tapi pada awal mula puasa itu tidak setiap hari. Puasa itu hanya Rabu dan Jumat. Kenapa Rabu? Karena Rabu itu dipahami sebagai waktu Yudas bersepakat untuk mengkhianati Yesus, Rabu. Lalu Jumat itu dipahami sebagai waktu Tuhan Yesus itu disalib. Jadi pada mula-mula puasa itu Rabu dan Jumat. Nah Rabu itu adalah yang tadi sudah dijelaskan bahwa 4 hari yang ditambah untuk supaya genap 40 hari. Dan secara alkitabiah itu dimaknai sebagai waktu Yudas bersepakat untuk mengkhianati Yesus. Next. Nah secara garis besar dalam tradisi Israel sendiri, dalam yang saya bilang tradisi Israel tapi tertulis juga dalam Alkitab kita. Jadi antara tradisi dan iman seperti kulit bawang tadi, bahwa abu itu melambangkan kefanaan manusia. Ada ayat Alkitabnya. Kemudian melambangkan kefanaan agar manusia menyesali diri dan bertobat. Next. Ini ayat-ayat yang menunjukkan kefanaan. Ada di Kejadian 3 debu dan tanah, Kejadian 18 debu dan abu. Kemudian yang melambangkan menyesali diri dan bertobat banyak juga ayatnya. Di Yosua tentang menaburkan debu. Di 2 Samuel tentang mengoyakkan baju seperti yang ditampilkan tadi. Kemudian di Ester disertai puasa dan rantak tangis, mengenakan membentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidur. Next. Di Ayub menangis dan mengoyakkan jubah, tadi dipraktekkan. Kemudian di Daniel itu berpuasa mengenakan kain kabung serta abu. Kita lihat. Kemudian di Yunus mengenakan kain kabung, menyelubungi diri dengan kain kabung dan duduk di dalam abu. Kemudian di Yoel yang kita baca tadi, ayat yang ke-12-13, berpuasa, menangis, mengadu, mengoyakkan hati dan jangan pakaian, Yoel ingatkan begitu. Kemudian di dalam perjanjian baru juga ada dalam Injil Markus pasal 1 ayat 15, yaitu bertobatlah dan percayalah kepada Injil karena kerajaan Allah itu sudah dekat. Itu rumusan yang akhirnya nanti dipakai. Kemudian puasa Bapak Ibu. Puasa, ada seorang pemuda yang WA kepada saya, mau bertanya puasa kita nanti mau jalankan puasa ini seperti apa? Apakah seperti saudara muslim mau bangun subuh kemudian nanti maghrib lagi makan dan seterusnya, apakah seperti itu? Nah ini Bapak Ibu bisa membacanya. Puasa gereja tidak menekankan segi ritualisme atau karena kebiasaan, jadi berbeda. Puasa gereja adalah melakukan keadilan. Sedekah itu berasal dari bahasa Ibrani dan juga derma atau zakat. Ya, jadi kita tidak ada ritual, mau buka jam berapa, mau makan jam berapa, begitu. Tetapi memang kalau kita lihat kehidupan orang-orang beriman di dalam Alkitab ini yang lagi-lagi dipengaruhi oleh tradisi Yahudi, mereka itu biasanya kalau ada orang meninggal, maka 7 hari setelah itu mereka akan meratap gak mau makan. Daud pernah melakukan itu waktu anaknya meninggal. Sebenarnya setelah orang meninggal, tapi Daud karena imannya dia meratap 7 hari sebelum anaknya meninggal, karena Nathan sudah peringatkan anakmu akan mati. 7 hari sebelum anaknya mati dia meratap, lalu setelah anaknya meninggal dia tidak meratap lagi, karena kedaulatan Tuhan yang terbaik untuk Daud. Nah itu ada Bapak Ibu. Jadi tidak ada ritual, tetapi untuk kita orang Kristen berpuasa itu dilakukan secara sukarela dan pribadi. Jadi nggak perlu orang lain tahu, karena apa Bapak Ibu? Karena yang kita puasakan orang Kristen ini adalah attachment. Apa attachment itu? Kemelekatan. Kalau selama ini kemelekatan kita pada rasa takut, maka di puasa ini 40 hari saya dan Bapak Ibu belajar untuk tidak merasa takut karena ada Tuhan.
Kalau attachment kita makan yang manis, kalau kemelekatan kita suka makan yang manis yang gak sehat, padahal kita penyakit, maka puasa ini bisa kita pakai untuk puasa, gitu ya. Kalau kemelekatan kita adalah rasa berat sekali untuk mengampuni, maka puasa ini bisa kita pakai untuk belajar mengampuni. Karena nggak bisa berpuasa tanpa mengampuni. Kalau mengenai makan, saya mengusulkan, saya tetap dianjurkan Bapak Ibu, karena dari tidak makannya kita ada yang kita sisihkan untuk tadi berdiakonia itu. Ya, ada amplop masa prapaskah, ada ya. Itu dari Katolik. Ya, itu bukan, kalau dibilang dari Katolik sekali lagi ini keliru. Maksudnya gereja sebelum berpisah itu memang ada amplop itu. Itu memang untuk zakat, itu memang untuk diakonia. Nah, kita ada amplop aksi puasa, APP. Nah, kita punya itu. Nah, mohon itu bukan diisi 1 hari sebelum itu diserahkan. Itu benar-benar ya ibu-ibu ya, yang barangkali manajemen keuangan di rumah, itu benar-benar potongan hari ini, maaf ya Pak, hari ini cuma sambal terasi sama rebusan daun ubi, daun singkong gitu ya. Karena uang yang untuk beli dada ayam itu sudah teramplopin, harus begitu. Coba supaya kita tidak menjadi yang Yoel katakan tadi, jangan koyak pakaianmu. Percuma, Tuhan itu melihat yang tidak orang lain lihat. Jadi koyaklah hatimu gitu. Upayakan betul APP itu benar-benar dari penyisihan uang belanja kita, seperti itu. Kalau selama ini kita kurang memperhatikan alam, maka bertobatlah. Di puasa ini kita lebih memperhatikan alam sekitar kita. Next, slide. Sebenarnya saya sudah